Halo teman-teman, kembali lagi dengan saya Arif. Ya, di video kali ini kita akan kembali membahas handy talkie ya. Namun kali ini kita membahas handy talkie untuk pemula. Nah, bagi teman-teman yang masih bingung mau membeli handy talkie merek dan tipe apa, barangkali video ini bisa membantu ya teman-teman. Oke, langsung saja. Jika teman-teman mau membeli handy talkie, digunakan untuk area lingkup kecil seperti di acara pernikahan, terus konser di satu lapangan, terus untuk security dan lain sebagainya yang lingkupnya masih kecil, sekitar 1 kiloan lah ya. Nah, barangkali ini adalah handy talkie yang tepat untuk teman-teman beli, yaitu handy talkie merek WLN. Ini jangkauannya sekitar 1 km ya untuk area komplek. Sama saja sih, misalkan untuk area lapangan bola, untuk konser, untuk acara pernikahan. Ini simple dan sangat cocok ya. Ini bisa masuk saku. Ini adalah WLN ya, WLN tuh. Kita coba hidupkan. Power on. One. Dan satu lagi adalah ini ya. Ini juga cocok. Dia handy talkie 88S. Power on. 16. Namun ini belum bisa menyambung ya teman-teman. Ini baru dibuka dari kotaknya, lalu saya review. Nah, kalau misalkan antara ini dan ini mau nyambung ya bisa saja, yang penting teman-teman setting frekuensinya. Nah, kekurangannya handy talkie ini ya pertama tidak ada layar. Namun kadang-kadang tidak ada layar itu jadi tidak terlalu ribet untuk banyak setting. Ini kembali lagi kepada kegunaannya untuk kita ya. Kalau misalkan nggak mau ribet ya ini solusinya seperti itu. Tapi ini pun tetap masih bisa di setting, bisa nyambung ke lain merek sesama frekuensi UHF 400. Kedua HT ini adalah frekuensinya UHF 400. Suaranya juga lumayan. Power on. 16. Nah, itu dia untuk lingkup kecil. Teman-teman bisa membeli handy talkie ini. Untuk harganya sendiri nanti ada di kolom deskripsi linknya ya. Oke, yang kedua, untuk area lingkup yang lebih besar lagi dari 1 kilo tadi, semisal untuk touring mungkin, atau untuk apapun itu, yang areanya harus lebih dari 1 kilo, mungkin ini adalah yang bisa dibeli oleh teman-teman sekalian. Yang ini adalah tipe UP5R dan yang ini merek SPC SH20. Ini sudah dual band ya, dia sudah UHF 400 dan PHF. Ini jelas bisa nyambung ke lain merek ya, karena kita bisa menyetingnya sendiri karena sudah ada layar. Nah, seperti ini. Itulah kelebihan yang ada layar. Kita lebih gampang untuk menyetingnya. Semisal yang satu orang punya merek SPC, yang satu orang punya merek Comtek, beda merek. Ini lebih mudah untuk disetting karena dua-duanya bisa disetting secara manual ya di sini. Contoh ini saya setting untuk bergabung ke sini atau untuk bergabung ke sini. 14350. Cek 1. Oh, sorry. 173 500. Salah tadi. Cek 121. Cek 1. Cek 112. Nah, seperti itu. Ini jangkauannya bisa sampai 1-3 km di area terbuka. Nah,
untuk jangkauan handy talkie sendiri ya sebetulnya itu tergantung teman-teman di mana dipakainya. Dia kalau misalkan di area terbuka bebas hambatan jangkauannya maksimal. Jadi kekuatannya maksimal karena tidak ada hambatan. Tapi kalau misalkan teman-teman menggunakannya di area yang banyak halangan, misalkan di hutan, di area komplek, pokoknya ketika kita berdiri handy talkie ini antenanya tidak lebih tinggi dari halangan-halangan sekitar, itu jelas ya, rumah di sekitar kita sudah pasti lebih tinggi ketimbang kita berdiri ya. Itu adalah contoh dan bentuk halangan. Nah, cara kerja handy talkie itu semakin areanya banyak halangan, jangkauannya juga semakin berkurang seperti itu. Semakin areanya tidak ada hambatan, bebas hambatan, maka maksimal kekuatan handy talkie-nya akan maksimal. Sebagai contoh, orang-orang yang pernah beli di tempat kami untuk handy talkie yang UP5R ini, saya pernah tanya berapa jangkauan handy talkie ini, dan beliau menjawab, wah bagus bisa sampai 3 kilo. Lalu saya tanya di mana? Dia bilang di pantai bang. Nah, ya pantai kan hampir bebas hambatan ya. Tapi kalau misalkan yang pernah saya coba untuk di area komplek itu banyak banget rumah yang menjadi halangan sinyal. Ya paling sekitar 1 km juga jatuhnya, sama dengan yang ini, seperti itu. Dan yang lain-lainnya untuk area yang lebih luas lagi dari sekedar 3 km, barangkali ini adalah yang teman-teman butuhkan. Ini adalah handy talkie Wearway yang powernya 10 watt. Oh ya, handy talkie ini adalah powernya di bawah 5 watt. Untuk apa sih power itu ya? Power itu adalah daya pancar sinyal ya. Ya biasanya ditulisnya power berapa watt, ada tulisannya di belakang handy talkie. Ini di bawah 5 watt. Lalu yang ini adalah 5 watt. Kalau di bawah 5 watt itu biasanya sekitar 2 atau 3 watt saja kalau yang ini. Kalau yang ini dia benar-benar 5 watt. Dan kalau misalkan mau di area yang lebih luas lagi, lebih dari sekitar 3 kilo, mungkin bisa menggunakan yang ini. Ini sudah 10 watt. Ya, ini sudah 10 watt. Estimasi jangkauannya bisa lebih dari 3 km. Tapi dengan catatan ya teman-teman, ingat bahwa handy talkie itu jangkauannya dipengaruhi oleh area halangan di sekitar, seperti itu. Makanya untuk orang-orang yang seperti orang-orang orari, orang-orang radio, itu biasanya ditambahi lagi antena panjang ke atas ditiangin gitu, supaya lebih tinggi daripada rumah-rumah di sekitar kita yang menjadi halangan sinyal. Oke teman-teman, bagi teman-teman yang mau bertanya terkait handy talkie ini, teman-teman bisa bertanya di kolom komentar. Jika saya ada waktu, mungkin saya akan membalasnya atau membuat video-video yang untuk pertanyaan yang serupa dan banyak. Sekalian supaya teman-teman bisa lebih paham lagi tentang handy talkie. Oke, itu saja teman-teman yang kita bahas di video kali ini. Mungkin sebetulnya banyak pertanyaan-pertanyaan yang tidak terbahas di sini, tapi boleh ditanyakan di kolom komentar. Oke, itu saja teman-teman. Terima kasih sudah menyimak video ini. Sampai berjumpa di video kami yang lain. Jangan lupa di like, share, dan subscribe. Terima kasih.